Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat semua dan masih tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita masih ada di tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Sebelum mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menulis. Sebelum menulis, kita nyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Pasti kalian udah tahu kan lagunya. Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Nah, itu sedikit nyanyian lagu Potong Bebek Angsa. Tapi yang kita mau pelajari yaitu tentang huruf tegak bersambung. Tulis kembali lagu Potong Bebek Angsa menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, berikut adalah contoh huruf tegak bersambung pada lagu Potong Bebek Angsa. Setiap awal kalimat selalu menggunakan huruf kapital. Kalian perhatikan ini. Contoh huruf tegak bersambung pada lagu Potong Bebek Angsa. Oke. Selanjutnya, masuk materi berikutnya yaitu tentang menjelaskan akibat tidak mematuhi aturan di sekolah. Sekolah memiliki aturan. Aturan tersebut harus kita patuhi. Aturan dibuat agar kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan tertib. Tidak mematuhi aturan dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, di sini ada aturan-aturan di sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu, rukun dengan teman-teman, tidak makan pada saat jam pelajaran, melaksanakan piket kelas, tidak membuang sampah sembarangan, dan tertib belajar di kelas. Ayo membaca. Made selalu menaati tata tertib di kelas. Apa saja tata tertib waktu belajar di kelas? Yaitu ketika belajar kita tidak boleh gaduh. Perhatikan pelajaran dari ibu guru. Kemudian, jika guru bertanya, jawablah dengan sopan. Di sini ada contohnya percakapan bu guru dengan Nina. Bu guru bertanya, "Nina, hewan apa saja yang ada di sekitar sekolah?" Kemudian Nina menjawab, "Di sekitar sekolah, Nina melihat kucing, ayam, dan kupu-kupu." Nah, itu contoh Nina menjawab pertanyaan dari bu guru dengan sopan. Selanjutnya, jangan berbicara sebelum diminta. Tunjuk jarimu atau angkat jarimu jika ingin bicara. Selanjutnya, ketika guru membagikan buku tugas, tunggulah namamu dipanggil guru. Oke, nah sekarang apakah kamu dan temanmu pernah melanggar tata tertib ketika belajar? Ayo, pernah nggak? Waktu sebelum ada pandemi COVID ini, kalian di kelas pernah melanggar tata tertib nggak? Mudah-mudahan kalian semua anak baik, jadi kalian tetap mematuhi tata tertib di sekolah dan di kelas. Oke? Selanjutnya, bacalah teks bekerja kelompok bersama teman pada halaman 24 di bukumu dengan seksama. Nih, buku 2F. Kalian bisa buka, kalian bisa simak bareng-bareng. Ibu membaca, kita buka halaman 24. Kalian dengarkan ibu membaca ya. Nina mendapat tugas kelompok untuk mengamati hewan di sekitar. Besok, tugas harus dikumpulkan. Nina satu kelompok dengan Lani dan Tony. Tugas dikerjakan bersama sepulang sekolah. Sore hari, tugas selesai dikerjakan. Besok, mereka dapat mengumpulkan tugas tepat waktu.
Mengumpulkan tugas tepat waktu adalah contoh sikap patuh kepada tata tertib mengerjakan tugas sekolah. Ada contoh sikap patuh pada tata tertib mengerjakan tugas sekolah yang lain, misalnya mengerjakan PR di rumah, mengerjakan tugas kelompok bersama dan berdiskusi dalam tugas kelompok dengan tertib. Oke, nah di sini ayo tuliskan kembali kegiatan Nina setelah belajar kelompok menggunakan huruf tegak bersambung. Ini Ibu ada contohnya. Setelah mengerjakan tugas kelompok, Nina bertugas membantu ayah memberi makan ikan-ikan di akuarium. Ini contoh huruf tegak bersambung. Oke, kita lanjut ya. Ayo mengukur. Ayo menimbang benda-benda menggunakan timbangan. Nah, ingat, 1 kilo sama dengan 1000 gram. 1 kilo sama dengan 1000 Hg. 1 Hg sama dengan 100 gram. Nah, mengidentifikasi kesetaraan satuan berat. Pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat berbeda-beda sesuai besarnya. Meskipun berbeda, sebuah benda dapat menunjukkan berat yang tetap sama. Ini ada contoh gambar anak timbangan. Ada yang 500 gram dan 1 kilo. Oke, sekarang perhatikan contoh berikut. Di sini Ibu mempunyai 2 buah timbangan telur yang berbeda. Yang telur A kita beri nama ya. Ini ada telur A dan B. Kita hitung dulu yang bagian A. Telur A ada anak timbangannya, beratnya yaitu 1 kilo. Anak timbangan. Nah, anak timbangannya ini ada 2, 1 kilo dan 1 kilo. Berarti berat keseluruhan telur pada gambar A adalah 2 kilo. Nah, sekarang yang B. Di sini ada anak timbangan yang beratnya 500 gram satunya. Tetapi di sini ada 4 anak timbangan. 1, 2, 3, 4. Nih, ada 4 anak timbangan yang masing-masing beratnya itu 500 gram. Jadi, berapa berat telur pada gambar B? Berat telur pada gambar B yaitu 500 gram ditambah 500 gram ditambah 500 gram ditambah 500 gram sama dengan 2000 gram. Kalian harus ingat 2000 gram kalau dirubah ke kilogram hasilnya jadi 2 kilogram. Berarti gambar telur A dan B itu beratnya sama-sama 2 kilogram. Paham? Walaupun berbeda timbangannya nih. Yang A menggunakan anak timbangan yang beratnya 1 kilogram. Yang B menggunakan anak timbangan yang beratnya 500 gram. Walaupun berbeda, tetapi kalau satuannya dirubah, disamakan menjadi hasilnya sama-sama 2 kilogram. Oke, sekarang Ibu ada contoh lagi. Di sini ada 2 buah timbangan jeruk. Yang sama kayak tadi ya, ini A dan ini B. Nah, gambar yang A, anak timbangannya itu beratnya satunya 500 gram. Tetapi ada 2 anak timbangan, berarti 500 gram ditambah 500 gram sama dengan berapa? 1000 gram. 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Oke, sekarang kita ke gambar yang B. Nah, di gambar yang B, anak timbangannya hanya ada 1. Tetapi beratnya 1 kilogram. Berarti yang B sama dengan berat jeruknya 1 kilo.
Walaupun berbeda anak timbangan, tetapi beratnya sama. Oke, kita lanjut. Nah, Ibu ada contoh di sini. Ada timbangan telur. Anak timbangannya beratnya satunya itu 1 kilogram. 1 kilogram. Tapi di sini untuk seimbangin dengan telur ada 4 anak timbangan yang beratnya 1 kilogram. Berarti berat telurnya berapa nih kalau ada 4? 4 kilogram. Lanjut. Di sini ada tepung terigu. Satu anak timbangan itu beratnya 500 gram. Nah, di sini ada 2 anak timbangan yang masing-masing beratnya 500 gram. Berarti, gimana? 500 gram ditambah 500 gram sama dengan 1000 gram. 1000 gram itu kita rubah ke kilogram, jadi berapa? Jadi 1 kilogram. Paham ya anak-anak? Oke, selanjutnya tugas kalian hari ini mengerjakan 2F, buku tematik, halaman 23 dan halaman 27. Sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.